Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni SPDI, guru mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Al-Ilah Setungkap, Desa Setungkap Lingsar, Kecamatan Kedua, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2025 dalam program studi pendidikan agama Islam di FPTK UIN Sumatera Utara, Medan. Dengan nomor NIM 031424711165. Hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan mempraktekkan video pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja PPG PAI. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan pembelajaran tentang sejarah kebudayaan Islam di kelas 10 semester 2 dengan materi strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, dalam metode pembelajaran sebelum kita mulai, terlebih dahulu untuk ketua kelas membacakan doa sebelum mulai belajar kegiatan pembelajaran. Ayo ketua kelas mempersiapkan temannya untuk membacakan doa. Siap, mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirana dakal wa kalimana dakal banati bihurufi iman ila yaumiddin wa an tansurana wa tabqa alaina wa tarzuqana wa tahfazuna wa taghfirana wa liyamil muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya, doa selesai. Sekarang sebelum kita mulai ke materi pelajaran, Ibu absen dulu siapa teman-temannya yang nggak masuk ya. Kita mulai dari Aiman Kurniawan. Elson Ada? enggak Mana Aiman? sakit Aida, Dipanok, dan terakhir Wisnu. Mana Wisnu? enggak masuk. Nggak masuk. Udah ya? Absennya udah. Sekarang sebelum kita mulai materi pembelajaran, terlebih dahulu coba lihat ke kanan kirinya bawah. Ada nggak sampah yang di bawahnya? Enggak ada. Nggak ada. Ya, kalau nggak ada, kita mulai pembelajaran saat ini ya dengan materi strategi dakwah Khulafaur Rasyidin ya. Kalian masih ingat materi tentang Khalifah Khulafaur Rasyidin? Masih ingat pelajaran yang dulu sudah kita bahas pada minggu yang dulu? Masih ya. Khulafaur Rasyidin ya, strategi bagaimana strategi Khulafaur Rasyidin saat memimpin umat Islam ya setelah wafatnya Nabi Muhammad ya. Khulafaur Rasyidin, kata Khulafaur Rasyidin artinya pengganti ya. Khulafa artinya pengganti. Kalau Rasyidin, apa arti Rasyidin? Orang yang mendapat petunjuk. Seseorang yang mendapat petunjuk ya, menggantikan Nabi Muhammad menjadi pemimpin umat Islam ya. Jadi Khulafaur Rasyidin itu adalah seorang khalifah yang menggantikan Nabi Muhammad setelah wafat ya, untuk apa? Untuk menyebarkan agama Islam. Itu yang Khulafaur Rasyidin ya. Itu.
Abu Bakar ini dikatakan dengan apa? Orang yang sifatnya sangat jujur, ya, yang sangat jujur. Khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Kalian sudah dengar Umar bin Khattab? Udah. Umar bin Khattab ini adalah khalifah yang kedua, ya. Khalifah yang sifatnya sangat tegas, ya, yang sangat tegas. Khalifah Umar bin Khattab ini. Kenapa dikatakan tegas? Kenapa dikatakan tegas? Karena Umar bin Khattab ini sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab ini seorang orang jahiliyah, ya. Dia itu tidak segan-segan membunuh orang Islam, apalagi apalagi anak-anak. Ya, anak-anak itu nggak ada wibawanya, ya, sama sekali, sehingga dia bunuh dan dikubur hidup. Sifatnya Umar bin Khattab, ya. Tetapi setelah masuk Islam, wibawanya menjadi rendah hati, ya, menjadi tulus, ya, menjadi tidak keras lagi, ya. Ya, itu sedikit tentang Umar bin Khattab. Dan tidak khalifah yang keempat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang terakhir, ya. Khalifah terakhir sekaligus khalifah yang pertama. Sayyidina Ali ini adalah khalifah yang pertama masuk Islam dari golongan anak-anak, ya, dari golongan anak-anak. Udah, ya. Sekarang udah ya. Sekarang karena tanya jawabnya udah selesai, sekarang itu bagikan kelompok. Kita diskusi, ya. Ya, kita diskusi. Kita diskusi dulu dengan materi kelompok pertama, bagaimana strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq, kelompok pertama, ya. Yang kedua, bagaimana strategi dakwah Umar bin Khattab, dan yang ketiga bagaimana dakwah Utsman bin Affan, dan yang keempat bagaimana strategi dakwah Ali bin Abi Thalib, ya. Ibu kasih kelompok 4 menjadi kelompok 4 kelompok, ya. Ayo, mana kelompoknya? Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Ayo, bangkunya. Maju, Amel, sini. Amel maju sini, Amel. Nah, ini masuk ke laki-laki. Nah, itu dan Amel. Diskusikan sama temannya. Bagaimana strategi khalifah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah? Ayo, diskusikan sama temannya. Kelompok 2 udah mulai? Ya, tulis. Kelompok 1 sini, tulis. Lanjutkan tulisannya. Kelompok 1, lanjutkan tulisannya. Nanti caranya maju ke depan, ya. Iya, satu persatu. Bacakan bagaimana hasil diskusinya, ya. Kelompok 2 belum selesai. Sudah. Kelompok 3, 4. Tinggal sedikit. Tulis apa-apa saja, ya, cara kepemimpinan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, itu yang ditulis di bukunya, ya.
Ayo tulis. Kelompok 1 maju dulu, depan. Iya, depan. Dengar ya, dengarkan temannya bagaimana hasil diskusinya ya. Bagaimana strategi dari Khalifah Abu Bakar ya. Strategi kepemimpinannya bagaimana ya. Dengarkan temannya, gak usah ribut, ayo. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menguraikan hasil diskusi kami kelompok 1 tentang bagaimana strategi Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Abu Bakar adalah seorang figur pemimpin yang memiliki jiwa yang bersih, jujur, dan sangat demokratis. Siap dikritik apabila diberi saran. Abu Bakar juga seorang yang sangat dermawan, mengeluarkan harta bendanya yang dengan tulus untuk membantu perjuangan dan kejayaan umat Islam. Karena beliau rela mengorbankan harta dan jiwanya untuk kepentingan perjuangan dan pengorbanan agama Islam, dan juga peduli terhadap keselamatan dan kesejahteraan umat Islam. Ada 5 kebijakan dan strategi dakwah Khalifah Abu Bakar, di antaranya 1. Mengumpulkan Al-Quran, 2. Membentuk Baitul Mal, 3. Melakukan perluasan wilayah, 4. Menghadapi nabi palsu, 5. Menghadapi orang-orang yang murtad. Jadi apabila sosok pemimpin seperti Abu Bakar ini ada pada masa ini, pastilah kemakmuran dan keadilan akan merata pada setiap lapisan masyarakat. Sekian dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Tepuk tangan. Hebat. Kelompok 1 sampai kelompok 4 hebat ya. Hebat, bisa menjawab dan hasil diskusinya luar biasa ya, luar biasa. Udah ya. Karena diskusinya udah selesai, maka Ibu akan menyimpulkan bagaimana hasil diskusinya ya. Kelompok 1 sampai kelompok 4 ya. Ibu menyimpulkan, perhatikan semuanya. Bagaimana strategi dari Abu Bakar menjadi khalifah ya, strategi atau dakwah Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar menjadi khalifah. Dan yang kedua, bagaimana strategi Umar bin Khattab menjadi khalifah, dan yang ketiga, bagaimana strategi Utsman bin Affan menjadi khalifah, dan yang keempat, bagaimana strategi kepemimpinan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Ya, perhatikan semuanya.